Pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-20, sampai dengan ayat ke-16. Ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Satu aja pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah. Kita membacakan firman Tuhan ini. Saya coba Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, akan belajar untuk membacakannya bersama-sama. Ya, saya baca ayat ganjil Bapak Ibu, ayat ke-6. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Setelah ia sampai ke tempat itu, tampaklah di sana samanya sedang menggunakan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil lagi sedikit air dalam sini supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti dalam sedikit pun, kecuali sebuah batu dalam pemaian dan sedikitnya dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kembali 3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan memakannya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti muda kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam pemaian itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam pemaian itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dalam perkataan Elia. Puji Tuhan, salam. Silakan dulu Bapak Ibu. Saudara jemaat Tuhan, hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu tema sentral yang akan kita bahas dalam bagian ini adalah hal memberi. Ya, sekali lagi tema sentral yang kita bahas dalam bagian ini pada pagi ini adalah hal memberi. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bagian ini ayatnya pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6 adalah mencatat bagaimana Tuhan memelihara Elia yang pada saat itu butuh makanan. Kenapa? Karena peristiwanya begini Bapak Ibu. Raja Israel yang bernama Raja Ahab telah melakukan penyembahan berhala. Dia pergi ke dukun, dia pergi menyembah berhala, dia mendirikan patung-patung berhala. Lalu Tuhan mengutus Elia untuk menasihati Ahab. Kenapa? Karena Ahab telah melakukan tindakan penyembahan berhala. Lalu kemudian terjadi diskusi yang sengit. Lalu apa yang terjadi? Elia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan, yaitu berkaitan dengan nubuat tentang tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Bapak Ibu Saudara, ini sudah berapa lama tidak hujan? 6 bulan ya. Enggak kebayang kalau 3,5 tahun enggak hujan. Kan gitu ya. Nah, Elia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kepada Ahab, karena engkau keras hati, karena engkau membangkang, karena engkau menyembah berhala, maka aku akan membuat, meminta kepada Tuhan
supaya tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Lalu terjadi diskusi yang dan Ahab ingin membunuh Elia. Akhirnya Elia lari ke satu tempat yang bernama Sungai Kerit. Dan di Sungai Kerit itu, Bapak Ibu, coba lihat ayat pasal 17. Dikatakan dalam bagian ini bahwa ayat 3, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Bapak Ibu Saudara, 3,5 tahun gak akan ada hujan. Elia diperintahkan Tuhan untuk bersembunyi di Sungai Kerit. Kenapa? Karena Ahab sudah mau membunuh Nabi Elia. Dan di Sungai Kerit dia bisa minum air dari Sungai Kerit. Dan juga untuk makanannya Tuhan sudah mengirimkan burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Bapak Ibu Saudara, burung gagak adalah burung pemakan binatang, pemakan bangkai, pemakan daging. Ya. Jadi burung gagak itu adalah burung yang pemakan binatang, pemakan bangkai. Otomatis Bapak Ibu Saudara, yang dibawa oleh burung gagak pasti kita memprediksi itu adalah daging. Elia makan selama beberapa waktu di sana, makan daging. Burung gagak burung yang tidak mau berbagi, termasuk pelit gitu ya. Burung gagak ini, burung gagak tidak mau berbagi kepada temannya. Dia sangat rakus. Sangat tidak mungkin burung gagak berbagi kepada temannya, apalagi berbagi kepada Elia. Tetapi Alkitab mencatat dengan sangat luar biasa bahwa Tuhan mengutus burung gagak, burung yang dianggap tidak pantas untuk berbagi, tidak mau berbagi. Ini menyatakan bahwa Tuhan punya cara memelihara Elia. Tidak dibatasi oleh apa dan siapapun juga. Tuhan bisa pakai manusia, Tuhan juga bisa pakai binatang. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Nah, selanjutnya dalam ayat selanjutnya dikatakan dalam bagian ini bahwa karena Ahab tidak mau bertobat, maka dia ingin membunuh Elia. Elia bersembunyi, dan kita baca dalam bagian ayat selanjutnya dikatakan dalam bagian ini ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa engkau roti dan daging, dan ia minum dari sungai itu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan Elia. Nah, sangat menarik dalam bagian ini, yaitu ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat ke-16 dengan tema kita masalah hal memberi. Bapak Ibu Saudara, kami mengajarkan tentang hal memberi ini perlu. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara ya, mari kita lihat. Unik sekali dalam hal memberi dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ayat 7 sampai 16 mengajarkan 2 hal prinsip memberi yang luar biasa. Yang pertama adalah memberi bukan atau tidak tergantung kepada status. Bapak Ibu Saudara, memberi tidak tergantung kepada status atau situasi kondisi. Coba kita lihat dalam bagian ini. Situasi kondisi jelas pada saat itu adalah dalam suasana mengalami kekeringan selama 3,5 tahun tidak hujan. Jelas kering. Tidak ada pencarian pertanian yang bisa hidup selama 3,5 tahun tidak ada air. Betul? Saya kemarin panen singkong, saya coba sudah 6 bulan. Kata Bapak Nadia 6 bulan bisa dipanen kok. Ini sudah 7 bulan. Saya panen, ternyata hasilnya kecil-kecil semuanya. Kekurangan air kan gitu ya. Betul. Hasilnya kecil-kecil, nggak sebanding. Tapi senang juga bisa panen ya. Panen walaupun kecil kan gitu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ini bukan pergumulan gampang. 6 bulan saja tidak ada hujan, kita sudah kesulitan. Betul?
abu sudah di mana-mana. 3,5 tahun, saya pastikan bahwa banyak tanaman yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam bagian ini, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Ada dua hal yang sepertinya tidak mendukung. Yang pertama kekeringan, yang kedua, ia adalah seorang janda. Coba kita lihat ayat 9, ayat 8 ya, 7 mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan di sana diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan seorang janda aku telah persiapkan untuk memberi engkau makan, Elia. Gak usah khawatir, ada janda di sana yang aku persiapkan. Tidak ada catatan janda kaya, betul? Betul ya? Tetapi dalam bagian ini, kenapa saya bisa mengatakan bahwa situasi kondisi tidak mendukung untuk dapat janda ini bisa memberi? Pertama, situasi perekonomian jelas tidak baik pada saat itu. Kedua, dia adalah seorang janda. Biasanya tulang punggung dalam keluarga adalah pria. Karena dia tadi bilang sekarang bapak mama saya yang tulang punggung, nggak apa-apa. Dulunya tulang rusuk. Nggak, memang kadang-kadang situasi kondisi yang membuat, kan gitu ya. Situasi kondisi yang membuat. Seperti hamba Tuhan Filipus juga, mamanya dia tulang punggung, karena bapaknya sudah tidak bisa bekerja dari awal. Makanya ketika mamanya dipanggil Tuhan, jadi mereka bukan hanya kehilangan seorang ibu, tetapi kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Maka dia belum berangkat ke sekolah, dia sedang berjuang untuk keluarga, biaya adik-adiknya. Bapak Ibu Saudara, jelas ini bukan situasi yang enak. Kenapa? Karena Elia diperintahkan oleh Tuhan, dan Tuhan katakan di sana, aku akan mengirimkan seorang janda untuk memberi kau makan. Ayat 7, terjadi kekeringan selama 3,5 tahun. Tidak ada hujan, tanaman pasti mati. Ayat 8, firman Tuhan datang kepada Elia. Ayat 9, Tuhan sudah mempersiapkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Jelas pada saat itu sedang terjadi kekeringan, ekonomi pasti sangat sulit. Apalagi secara identitas, perempuan ini adalah seorang yang tidak punya suami atau suami sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu, situasi kondisi pada saat itu, budayanya adalah laki-laki adalah tulang punggung dalam keluarga. Biasanya ekonomi bisa berubah drastis apabila seorang suami dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini jelas, dan janda ini benar-benar dalam keadaan ekonomi yang sulit. Dari mana saya tahu? Coba kita lihat ayat 12. Ayat 12 kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau. Oh salah, ayat 12 ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami makannya, maka kami akan mati. Jadi situasi kondisi janda ini betul-betul dalam keadaan sulit, bukan dalam keadaan melimpah, bukan dalam keadaan mewah. Dikatakannya bahwa kami cuma punya tepung sedikit, setelah itu kami akan makan, dan setelah kami makan saya dan anak saya nggak ada lagi yang saya makan. Tafsiran saya begitu. Jadi sudah nggak ada lagi yang mau dimakan. Jelas situasi kondisi ini menunjukkan bahwa statusnya dalam keadaan tidak enak. Dari segi ekonomi, dia bukan punya ekonomi yang baik. Dari status sosial, dia adalah seorang janda. Mau bekerja, siapa yang membutuhkan pekerjaan? Mau bertani, siapa? Lahan di mana yang bisa diolah selama 3,5 tahun tidak ada hujan? Jelas, situasi kondisi tidak mendukung. Statusnya janda, kondisinya, lingkungannya tidak mendukung. Tetapi
telah mempersiapkan seorang janda dan janda miskin. Kenapa sih bisa aja Elia berkata, kenapa ya Tuhan? Kenapa enggak Tuhan siapkan aja bangsawan? Kenapa Tuhan enggak siapkan aja juragan, kan gitu ya? Kenapa Tuhan tidak siapkan aja misalnya janda kaya? Kenapa Tuhan tidak utus aja seperti yang lalu burung gagak? Tuhan yang menyatakan kepada Elia bahwa pemeliharaan Tuhan tidak tergantung kepada situasi, kondisi, tidak tergantung kepada keadaan. Tuhan bisa memelihara Elia melalui burung gagak, tetapi Tuhan juga bisa memelihara Elia melalui janda miskin. Jadi status sosial, ekonomi, status apapun, ini Bapak Ibu Saudara, penting sekali saya katakan bahwa memberi bukan tergantung kepada status. Tidak tergantung apakah dia kaya atau miskin dalam kategori orang berpikir, dalam keadaan melimpah atau kekurangan, tidak. Alkitab mengajarkan dalam bagian ini bahwa memberi itu bukan karena dia orang yang kaya, bukan karena dia punya uang banyak baru dia bisa memberi. Memberi adalah tidak tergantung kepada situasi kondisi. Memberi adalah sebuah kesempatan. Nah, minggu lalu kita belajar, 2 minggu lalu, bagaimana zaman Makedonia yang miskin mendukung pelayanan, mendukung orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Betul? 2 minggu lalu ya. Artinya kemiskinan, kesulitan tidak bisa membatasi orang untuk memberi. Ini memberi yang mesti kita pahami. Jemaat Tuhan. Banyak orang yang kaya tapi pelit, kan gitu ya. Banyak orang yang keadaannya kesulitan tetapi bisa berbagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami jujur saya katakan seperti Ibu Gembala katakan, kami dalam masa-masa COVID itu pergumulan kami berat banget, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Tapi kami bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orang yang sebetulnya secara apa saya, ya sama Andrea, sama Quinsa, saat kami nggak pikirkan, kami tiba-tiba, saya katakan bahwa kenapa? Karena memberi bukan tergantung kepada status, ya, bukan karena kita mampu baru kita memberi, bukan karena kita kaya baru kita memberi. Memberi itu betul-betul adalah sebuah kesempatan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali saya sampaikan dalam bagian ini, ya. Coba kita lihat ilustrasi dalam Lukas pasal 7 ayat 4-5. Coba dibaca, bisa. Lukas pasal 7. Ya. Ini adalah perwira Kapernaum. Dia bukan berasal dari keturunan orang Yahudi. Tetapi apa dikatakan dalam bagian ini? Coba. Lukas pasal 7 ayat 4-5. Ayo. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, dialah yang engkau tolong. Kenapa? Next. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bayangkan Bapak Ibu, ia mengasihi bangsa kita. Perwira orang ini adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Tetapi dia sayang kepada orang Yahudi. Yang kedua, dia sebetulnya bukan pada konsep adalah seiman dengan orang Yahudi, tetapi dia berbeda karena dia adalah orang Romawi. Tetapi dalam bagian dikatakan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi dia tidak melihat kita kok berbeda suku, kita kok berbeda bangsa, nggak melihat seperti itu. Dia memberi karena dia tidak melihat status. Engkau bangsa Yahudi, saya bangsa Romawi. Engkau orang miskin, saya orang kaya. Enggak begitu. Jadi status sosial enggak membuat, status ekonomi tidak membuat orang yang tidak bisa memberi. Kenapa? Karena masalah memberi adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu ya, ini berbeda bangsa, berbeda suku, ya. Orang Romawi ini dia adalah seorang perwira. Sementara orang Yahudi mengatakan bahwa dia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Luar biasa.
biasa. Ya, kita dibantu dulu oleh orang tua ini 50 juta, kan gitu ya, melalui Mr. Kim, membuat atas. Satu bangsa nggak kita? Satu bangsa nggak? Nggak satu bangsa. Satu suku nggak? Oh, kita Korea Selatan, kita Korea Utara. Kalau Korea Utara itu tahu itu komunis di sana, tidak percaya Tuhan rata-rata, ya, gitu ya. Jadi kalau Korea Selatan banyak orang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca ini, memberi bukan karena pada status. Ini pelajaran bagi saya dan bagi kita semua. Ya Bapak Ibu, jangan kita ketika kita mau beri, ada program gereja, ada program apa saja, memberi perpuluhan, memberi pembangunan, memberi bagi hamba Tuhan, memberi diakonia, jangan katakan tergantung kepada status, situasi kondisi kita. Selagi kita bisa memberi, berilah, maka kita harus memberi. Entah itu memberikan persepuluhan, entah itu memberikan pembangunan, entah itu memberikan diakonia, entah itu kita mau berbagi kepada masyarakat, entah itu enggak saudara seiman kita. Selagi bisa kita memberilah. Ini pelajaran yang saya dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memberi bukan karena status kaya berpangkat bangsawan. Memberi tidak tergantung kepada apa dan bagaimana keadaan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja menjadi alatnya. Berbahagialah kita jika kita diizinkan dipilih untuk menjadi sarana dalam memberi. Jangan tunggu kita berpangkat, jangan tunggu kita terhormat, jangan tunggu kita kaya, jangan tunggu kita jadi bangsawan baru kita memberi. Haleluya. Bisa nggak kita memberi? Bisa nggak kita memberi? Alkitab mengajarkan kita mesti bisa. Kenapa? Karena memberi tidak melihat status kita. Apa yang kita bisa kasih? Tenaga kita, waktu kita. Oh, aku nggak punya uang. Tenaga bisa, ide bisa, pikiran bisa, betul? Apa yang bisa kita bantu? Kita beri. Mari kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apalagi ini pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, saya katakan kalau ada pesta ulang tahun itu nyanyi di depan motor ya, orang lari ke depan, untuk bawa uang kan gitu ya. 2 juta nggak sampai 2 jam sudah habis di depan ya, pada dia ya, motor gitu, langsung diselipkan 100 ribu. Tapi sangat aneh. Kalau untuk gereja sangat sulit seperti ini, hitung-hitungan. Nantilah. Pakai data Bapak Ibu aja kalau siaran langsung itu sudah berapa Bapak Ibu? Nggak sulit kan, betul? Haleluya. Nggak sulit Bapak Ibu untuk pakai video siaran langsung. Berapa pakai datanya? Kan gitu ya. Tetapi kalau misalnya berapa satu bulan Bapak Ibu isi? Saya nggak yakin Bapak Ibu 50 ribu 1 bulan. Saya percaya lebih dari itu 1 bulan. 1 minggu sudah habis pasti 50 ribu. Ya. Tapi kalau memberi bagi pekerjaan Tuhan 30 ribu 1 bulan untuk pembangunan, sulit nggak? Sulit bagi orang yang tidak mau memberi. Haleluya. Karena itu belajar untuk memberi. Prinsip memberi bukan tergantung kepada status, situasi, kondisi. Jangan katakan saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Banyak orang yang lebih sulit dari keadaan kita mungkin, tetapi mereka mampu untuk memberi. Bapak Ibu Saudara, kasih Bapak Ibu sebetulnya tentang doa. Sebetulnya dulu juga dari dulu saya tidak terlalu setuju. Tuhan berkati mereka yang belum bisa memberi. Kenapa? Karena bagi saya tidak ada manusia yang tidak bisa memberi. Karena manusia punya penghasilan, betul? Kecuali memang dia betul-betul seorang gelandangan yang memang tidak punya apa-apa, atau mungkin dia memang tidak punya uang betul-betul, ya apa boleh buat kan gitu ya. Tetapi pasti orang bisa memberi waktu, tenaga, materi, semua bisa memberi, betul?
kehadiran Bapak Ibu pun beribadah. Itu sebuah hal yang luar biasa. Tadinya sore ini saya mau ke rumah opung pimpin ibadah, rencana begitu. Tapi kaget saya lihat ada opung sudah datang ibadah. Opungnya, siapa opungnya? Opung ini sudah berapa usia opungnya? Opung 90 tahun. Ya, nggak tahu Bapak Ibu sudah berapa usianya. Jangan-jangan nanti kalau sudah 50 tahun Bapak Ibu aku sudah gak bisa gembala untuk ibadah. Kenapa? Tinggal aku sakit, padahal kesana kesini bisa jalan-jalan Bapak Ibu ya. Udah di mana? Udah di Malaysia, udah di Pangandaran, udah di mana? Gitu ya. Tetapi di tempat ibadah nggak bisa. Nah ini yang bahaya. Ya Bapak Ibu ya. Memberi perpuluhan, memberi pembangunan, memberi ekonomi, belajar memberi. Jangan jadikan status kita yang sebetulnya tidak menjadi alasan untuk kita untuk menghambat kita memberi. Berbagi kepada tetangga, berbagi lintas agama, berbagi kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba Tuhan. Jangan kita membesar-besarkan kesusahan kita, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita betul-betul susah memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita, aku mesti memberi. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan tergantung kepada status kita. Oh tunggulah aku kaya, oh tunggulah aku punya ini, oh tunggulah aku punya ini. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi bukan tergantung kepada status. Yang kedua saya lihat dalam begini, memberi adalah karakter orang beriman. Apa Bapak Ibu? Memberi adalah karakter orang beriman. Memberi adalah salah satu karakter orang yang beriman. Memberi adalah tanda orang yang beriman kepada Tuhan. Karena itu orang yang tidak pernah memberi, tidak mau memberi, tidak mau berbagi, baik kepada pekerjaan Tuhan, kepada tetangga, kepada saudara, ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki karakter hidup sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat. Ini adalah tanda, salah satu dinyatakan dalam ketaatan ayat 10-11 adalah dialog daripada Elia dan juga janda di Sarfat. Elia minta minum, diberikan janda itu minum. Elia minta roti. Kemudian janda itu berkata ayat 12, ini makanan terakhir yang akan kami makan. Sesudah ini kami tidak punya makanan lagi. Saudaranya, coba kita lihat dalam begini. Situasi kondisi janda itu betul-betul sangat kesulitan. Tetapi coba lihat Bapak Ibu, ayat 13-14 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam puli-puli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Tuhan, Elia mengatakan ini firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Selama belum datang hujan, minyak dalam puli-puli itu, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Saudara, dan apa selanjutnya? Lihat ayat 16. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam puli-puli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan prophet Elia. Haleluya. Ayat 15 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu tiada dalam tidak dikatakan setelah perempuan itu memberi makan Elia, lalu matilah perempuan itu dan anaknya. Tidak dikatakan seperti itu, betul nggak? Nggak dikatakan kan?
Lung ilena laki mangan si Nabi Elia mitok mahalaki. Katanya gitu enggak? Enggak. Tapi tepung dalam tempayan itu enggak habis-habisnya sampai Tuhan menyatakan hujan. Artinya Bapak Ibu, perempuan janda yang miskin ini bersama anaknya taat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah salah satu karakter Kristen. Ketaatan kepada firman Tuhan adalah salah satu karakter orang beriman kepada Tuhan. Orang bisa kaya, bisa hebat, bisa berpangkat, bisa memiliki sesuatu, tetapi kalau tidak taat kepada firman Tuhan, saya orang itu orang malam, bukan orang Jawa Timur, maksud saya. Ya, malam sekali. Apel malam masih enak, tetapi orang malam, walaupun dia berpangkat, ya. Karena itu Bapak Ibu, Maudhui adalah bukan salah satu karakter iman Kristen, karakter orang yang beriman kepada Tuhan, karakter orang percaya. Tuhan menggenapi setiap firman-Nya. Orang yang memberi dengan ketaatan kepada firman Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan sebagai akibat ketaatannya kepada firman Tuhan. Karakter orang Kristen, dia bisa lahir dari Kristen, sudah lama Kristen, tapi kalau dia tidak taat, wah itu repot itu. Dia Kristen KTP, tidak taat dalam beribadah, tidak taat dalam berdoa, tidak taat dalam baca firman, tidak taat dalam melakukan segala sesuatu. Dia bisa sekolah setinggi-tinggi apapun juga, tapi kalau dia taat, tidak taat, dia panas. Kasihan, kenapa? Karena dia bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu ketika di kota itu kita buat ada ayat Alkitabnya, betul? Pemakaman, diakonia atau pengkhotbah, perpuluhan, apalagi satu lagi, pembangunan, ada ayatnya semua kan? Jadi ketika Bapak Ibu memberikan sesuatu, Bapak Ibu mesti punya landasan. Ini ada tertulis dalam Alkitab, kecuali tidak ada tertulis. Kenapa? Karena salah satu karakter orang Kristen adalah taat kepada firman Tuhan. Ini bagus sekali Bapak Ibu.